Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama kakak di Matkim Privat. Oke, kali ini kita akan membahas ya untuk penalaran matematika hari ke-1. Ini untuk Penmaba UNJ tahun 2026 ya. Untuk TPA kalian pelajari terlebih dahulu ya. Masih ada figural ya. Lalu ada analogi. Figural itu masih ada ya, Dek, untuk TPA-nya. TPA masih sama seperti konsepnya, ada figural. Pelajari tentang rotasi ya. Rotasi sebuah bangun datar atau bangun ruang. Lalu ada analogi kata. Analogi itu hubungan dua kata ya atau tiga kata ya. Lalu ini masuknya ke verbalnya. Lalu ada deret ya. Deret angka. Dan perhitungan, masih perhitungan dasar sih ya, perhitungan analitiknya ya. Ini masuk ke numeriknya. Lalu ada premis-premis, itu masih ada ya. Penarikan kesimpulan. Oke. Semangat ya belajarnya ya. Untuk saat ini kakak akan membahas penalaran matematika. Yang sudah masuk ya, ini adalah tipe-tipe soalnya. Yang pertama tentang aritmatika. Aritmatika sosial ya di sini maksudnya ya. Tentang harga barang atau harga satuan, bisa juga nanti berkembang tentang itu pinjaman ya, bisa juga pinjaman, nanti ada suku bunga, bunga tunggal begitu. Kok pinjaman ya, ada bunga tunggal seperti itu. Aritmatika sosial ya, ini masuknya ya. Keuntungan, kerugian, diskon, pelajari kembali. Nah, untuk yang kedua itu adalah perbandingan dalam soal cerita, bisa berupa nanti perbandingan umur atau perbandingan kelereng dan sebagainya. Ada perbandingan berbanding lurus dan ada perbandingan berbanding terbalik. Kalian pelajari kembali ya. Untuk yang ketiga itu adalah kecepatan, jarak kecepatan waktu ya. Saya sudah pernah ya bahas ya jarak kecepatan waktu untuk video sebelumnya. Itu juga ada waktu papasan atau waktu menyusul. Adik pelajari kembali. Logaritma. Nah, logaritma belum saya bahas untuk yang 2026 ya. Nanti kita akan bahas. Matriks pasti kalian bisa. Gradien pelajari lagi ya pada saat dua garis saling sejajar ataupun saling tegak lurus. Panjang busur ya. Nanti kita akan bahas. Ini semua soal nanti kita akan bahas. Nah, untuk peluang pelajari kembali. Bisa dalam bentuk kombinasi ya. Atau bisa juga dalam bentuk filling slot, pelajari kembali tentang diundi dua dadu ataupun kartu bridge, pelajari kembali yang belum ujian. Gabungan fungsi itu maksudnya komposisi fungsi ya, ada FOG, GOF dan sebagainya ataupun inverse-nya. Untuk FPB dan KPK itu bisa berupa dalam bentuk soal cerita ya. Untuk SPLDV, sistem persamaan linear dua variabel, bisa dalam bentuk soal cerita, menghitung tinggi. Ini mungkin bola dilempar berapakah tinggi maksimum, atau bisa juga dalam bentuk bangun datar ataupun bangun ruang ya, masuknya ke geometri ruang, mencari tinggi. Oke, semangat ya, kita akan bahas satu persatu untuk menemani kalian belajar di rumah. Kita masuk ke aritmatika. Saya akan membuat soal untuk harga barang atau harga satuan yang pernah keluar ya. Oke, soal nomor 1. Pedagang membeli 150 kg beras dengan harga 750.000. Jika pedagang menginginkan untung 15%, harga penjualan tiap kilogram. Nah, ini kan ada untung. Apa rumusnya harga jual jika untung? Nanti rumusnya adalah 100 ditambah dengan persentase untung, kita bagi dengan 100 dikali dengan harga awal atau modalnya ya, atau harga belinya. Maka nanti 115 per 100 kita kali dengan 750.000. Kita coret ya. Kita dapat 115 dikali dengan 75. Yaitu 8625 ya, tambah nolnya 2. Nah, inilah harga jual, tapi hati-hati ini masih dalam bentuk 150 kg. Maka nanti harga jual tiap kilogramnya tinggal kalian bagi aja ya. Maka nanti tiap kilogramnya 862.500 kita bagi dengan 150, oke? Yaitu 5.750. Nah, ini adalah harga tiap barang. Ada gambaran ya.
Nanti kalian pelajari, kembangkan lagi tipe soal-soal yang lainnya. Oke, kita masuk ke soal nomor 2. Perhatikan gambar. Nah, ada tertulis diskon 30% plus 20%. Harga awalnya 250. Berdasarkan gambar tersebut, harga akhir yang harus dibayar. Nah, kalau besok ada soal 30% ditambah 20%, itu artinya diskonnya bukan 50%. Tapi kita satu persatu ya. Yang pertama, pada saat diskon 30%. Pada saat kita dapat diskon 30%, berarti kan kita hanya bayar ya, hanya bayar berapa? Hanya bayar 70%. 70 per 100 dikali dengan 250.000. Ya, coret, coret. 25 kalikan 7 itu 175 ya, 175 nolnya 3. Nah, berarti kita hanya bayar 175.000. Lalu dapat diskon lagi, diskon 20%. Maka kita hanya bayar berapa dek? Hanya bayar 80%. 80 per 100 tapi dari harga 175.000. Coret, coret. 8 dikali 175 ya. 1400 ya, maka 1400 tambahin nolnya 2. Oke, berarti kita hanya membayar 140.000. Ada gambaran ya untuk soal cerita pada aritmatika sosial. Pelajari kembali tentang hutang ya, ataupun pinjaman ya. Nah, pernah saya bahas di video sebelumnya. Semangat ya, kita masuk ke perbandingan. Perbandingan soal cerita. Pasti bisa, yuk. Perbandingan umur Pipit dan Murad adalah 7:8. Pipit banding Murad itu perbandingannya 7:8. Jika 2 tahun yang akan datang, oke, 2 tahun akan datang. Jika 2 tahun akan datang, perbandingan umur mereka, berarti kan Pipit 2 tahun yang akan datang, Murad juga 2 tahun yang akan datang, perbandingannya 15:17. Pertanyaannya, berapakah umur Pipit saat ini? Kita akan mencari P. Karena ingin mencari P, maka M-nya harus hilang ya. Maka nanti nilai M adalah 8/7P. Lalu kita substitusikan ke persamaan kedua. Kita kalikan silang dulu ya, 17 di sini ada P plus 2, di sini 15 dikali dengan M plus 2. 17P ditambah dengan 34, di sini 15 kalikan M, M-nya itu 8/7P, ditambah 15 kalikan 2 itu 30. Oke, 17P dikurangi 15 kalikan 8, yaitu 120 ya, 120/7P sama dengan 30 kurangi 34 itu negatif 4. Oke, saya lanjutkan ya. Kedua ruas saya bisa kali dengan 7 untuk menghilangkan 7 yang di bawah. 17 kalikan 7, 119 ya, 119P dikurangi 120/7 kalikan 7 itu adalah 120P sama dengan negatif 28. Ini berarti kan min P sama dengan min 28, kita dapat P-nya 28. Oke, kita dapat ya umur Pipit saat ini adalah 28 tahun. Ya, kita lanjut ya ke soal nomor 4. Oke, nomor 4. Perbandingan nilai Uya dan Penny. Saya buat ya di sini perbandingan nilai Uya dan Penny adalah 5:6. Sedangkan perbandingan nilai Roni dan Uya. Nah, berarti saya buat di sini ada Roni ya. Roni dan Uya itu perbandingannya 11:9. Jika Cici menghitung nilai uang mereka, nilai mereka ya. Nilai mereka adalah 770, berapakah nilai rata-rata Uya dan Roni? Oke, nah di sini kita lihat muncul 2 angka pada Uya. Maka kita bisa kalikan silang ya untuk angka 5 dan 9. Ini saya kali 9, sini saya kasih 5. Nanti kita dapat perbandingan baru antara perbandingan Roni, Uya, dan Penny. Nah, berarti kan 9 dikalikan dengan 5 itu adalah 45.
9 dikalikan dengan 6 itu adalah 54. 5 dikali dengan 11 itu adalah 55. Inilah perbandingan yang baru. Nah, nanti kita dapat 55x ditambah 45x ditambah 54x. Nilainya kalau dijumlah 770. 5 tambah 5, 10 tambah 4, 14 ya. Tambah 1, 6, 10, 15. 154x sama dengan 770. Kita dapat x-nya 770 dibagi 154. X-nya kita dapat 5 ya. Ya, setelah x-nya kita dapat, kita bisa mencari nilai Uya dan Roni. Nah, rata-rata Uya dan Roni berarti kan nilainya Uya ditambah dengan Roni, kita bagi dengan 2. Uya itu adalah 45 ya, 45x ditambah dengan Roni itu 55x, kita bagi dengan 2. 10, ini jadinya 100 ya, 100x kita bagi dengan 2, maka nanti 50x. Nah, berarti 50 dikali x-nya 5. Jawabannya 250. Perbandingan kalian pelajari kembali ya. Nanti ada perbandingan berbanding lurus ataupun terbalik ya. Yang kalau terbalik itu contohnya ya kayak pekerja dengan hari ya, itu berbanding terbalik. Udah sering saya bahas soal itu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Ini masih dalam bentuk perbandingan. Jika perbandingan kecepatan A dengan kecepatan B dalam mengkopi pada mesin fotokopi adalah 4:6. Jika A dan B dapat menghasilkan 360 lembar dalam 8 menit, berapakah waktu yang dibutuhkan B untuk menghasilkan 5.400 lembar kertas? Oke ya. Nah, saya pakai X kembali deh. Berarti kan 4x ditambah dengan 6x itu jumlahnya 360 lembar. Ini berarti kan 10x sama dengan 360. Kita dapat x-nya 36. Ya, jadi dalam bentuk menit ya, ini waktu. Oke, saya berarti gunakan waktu saja ya. Di sini waktu, di sini banyaknya lembar. Nah, jadi pada saat waktunya 8 menit, kita sedang fokus ke B. B itu adalah 6x nantinya ya. Nah, x-nya itu 36. Berarti pada saat 8 menit, dia bisa menghasilkan 36 kalikan 6 lembar. Nah, kalau ingin menghasilkan 5.400 lembar, berapa waktu yang dibutuhkan? Ini berarti tipe soal berbanding lurus. Kalau misalkan adik waktunya sedikit, berarti kan dapat kopian lembarnya dikit. Kalau kita butuh waktu banyak, maka kopiannya jadi banyak. Kalau berbanding lurus, itu justru dikalikan terbalik. Kayak gini ya, kali silang. Sorry. Maka nanti 8 dikalikan 5400 sama dengan X dikali 36 dikali 6. Maka nanti X-nya adalah 8 dikali 5400. Kita bagi dengan 36 dikali 6. X sama dengan 54 dibagi 9 itu 6 ya. 36 bagi 9 itu 4. 8 dibagi 4 itu 2. 6 bagi 6 itu 1, jadi 100. 2 kalikan 100, 200 ya. Dapat 200 menit ya. Iya, ini 200 menit ya, karena tadi waktunya menit. 1 jam 60 menit. Berarti kalau 200 menit itu sama saja dengan 200 kita bagi dengan 60. Ya, berarti 20 bagi 6 itu 3. Kan 18 ya, sisanya 2 ya. 3 2/6. Ya, harusnya 3 jam 20 menit ya, Dek. Ini berarti kan 03. Ini kan 2/6 tuh sama aja 1/3. 1/3 kali 60 itu 20 ya. 3 jam 20 menit. Nah, ini mungkin saya salah ketik ya. 3 jam 20 menit. Harusnya adalah poin D. Oke, perbandingan kalian kuasai kembali ya. Kita masuk ke jarak, kecepatan, dan waktu.
waktu. Nah, ini sebenarnya kita bisa perluas kembali ya tentang waktu berpapasan. Sudah pernah saya bahas ya di video sebelumnya, adik lihat kembali ya, atau waktu menyusul. Nah, ini udah pernah kita bahas. Nah, sekarang kita akan bahas untuk yang soal biasa saja ya, untuk soal dasarnya. Jarak kota P dan kota Q, berarti C. Jaraknya itu adalah 240 km. Sebuah bus berangkat dari kota P, oke, P menuju Q. Berangkat pukul 14.00. Di perjalanan bus beristirahat, oh ternyata istirahat. Istirahatnya adalah 30 menit. Kecepatannya adalah 60 km per jam. Pertanyaannya, maka bus tiba di kota Q pada pukul berapa? Nah, kita butuh JKW. Jarak sama dengan kecepatan kalikan waktu, jaraknya itu adalah 240, kecepatannya adalah 60, kita ketemu waktu. 24 bagi 6 itu adalah 4 ya. Jadi waktu yang dibutuhkan adalah 4 jam. Seharusnya normalnya tuh 4 jam, tapi dia istirahat 30 menit. Jadi perjalanannya totalnya 4 jam 30 menit. Maka nyampe pukul berapa? 14.00 ditambah 4.30. Jawabannya 18.30. Pasti bisa ya. Kita masuk ke logaritma. Logaritma masih ingat konsep-konsepnya ya. Jika kita punya konsep yang sering keluar ya, A log B ditambah dengan A log C, maka nanti jadi perkalian A log B dot C. Nah, kalau misalkan A log B dikurangi dengan A log C, maka nanti jadi pembagian B per C. Nah, A log B pangkat N itu menjadi N A log B. Kalau kita punya A log B dikali B log C, ini boleh dicoret. Maka hasilnya A log C. Semangat ya. Oke, kita akan coba ya untuk soal nomor 7. 3 log 25 dikali 5 log 81. Ya, maka nanti saya buat menjadi 3 log 25 itu 5 kuadrat dikali dengan 5 log 81 itu sama aja 3 pangkat 4 dikurangi 4 log 2. 4 itu bisa kita buat 2 pangkat 2. Log 2 itu adalah 2 pangkat 1. Kita bagi dengan, nah ini namanya basis ya. Basisnya udah sama, itu pengurangan. Berarti jadinya, 3 ya. 3 log berapa? 36 dibagi 4. 36 bagi 4 itu 9. 9 itu adalah 3 kuadrat. Nah, ini angka 2 dan angka 4 itu boleh ke depan ya. Jadi sini 2 dikali 4, nanti bersisa, ini 5-nya boleh coret, bersisa 3 log 3. Ya, 3 log 3. Dikurangi, ini N per M ya, ke depan sini. 1 per 2 bersisa 2 log 2. Kita bagi dengan, ini 2-nya ke depan ya. 2-nya ke depan ya. Maka jadinya 2 dikali 3 log 3. A log A itu nilainya 1, ini nilainya 1, ini juga nilainya 1. 2 kalikan 4 itu 8, 8 kurangi setengah ya. Itu 7,5 ya. Oke, 7,5 itu kan sama aja 15 per 2. 15 per 2 kita bagi 2. Jawabannya 15 per 4. Semangat ya. Kita masuk ke logaritma kembali, soal nomor, nomor 8. Ya, nomor 8 ini gimana? 5 log akar 3 dari 1/81. Saya bisa rubah menjadi 5 log 1/81 tuh 81 pangkat min 1 ya. 81 saya buat menjadi 3 pangkat karena ini ada akar 3. 3 pangkat 4 ya. Tapi ini 81-nya di bawah. Jadinya 3 pangkat min 4. Kita kali dengan 1/3 karena itu akar 3. Ya, dikali dengan 9 log. Saya buat dulu ya. 9 log
125 di akar. 125 itu adalah 5 pangkat 3. 5 kalikan 5, 25 kalikan 5, 125 ya. 5 pangkat 3 karena akar saya kali setengah. Dikurangi 2 log 1/64. 64 itu sama aja 2 pangkat 6 ya. 2 pangkat 6. Jadinya 2 pangkat min 6. Min 4/3 ya. Untuk ini min 4/3 kita bisa pindahkan ke depan ya. Maka nanti jadi min 4/3 dikali. Ini 3/2 ya. 3 kalikan setengah. Di sini ada 3/2. Nah, nanti logaritmanya bersisa 5 log 3 dikali. Oh, ini 9-nya saya rubah menjadi 3 pangkat 2 ya. Ya, kita rubah menjadi 3 pangkat 2. 3 pangkat 2. Maka nanti 3/2 dibagi 2 ya. Ini jadinya 3/4 di sini. Oke, maka sini bersisa 3 log ke-5 dikurangi min 6 dikali 2 log 2. Pelajari sifat-sifat logaritma kembali ya. Ini hilang, maka bersisa min 1. Ini coret, 5 log 5 itu juga 1. Selanjutnya, min sama min 6 itu jadi plus 6. Ditambah 6. Maka jawabannya adalah 5. 2 log 2 itu 1 ya. Oke, nomor 9. Jika 5 log 3 adalah A, 3 log 4 itu adalah B, tentukan nilai 12 log 75. Nah, ini saya kembangkan saja ya, si tipe soal logaritma ya. Kalian pelajari yang dasarnya dulu ya. Insya Allah yang keluar tidak terlalu susah ya, Dek. 12 log 5 itu sama aja dengan tipenya kayak gini, Dek. Kalau saya punya A log B, boleh kalian rubah menjadi log B dibagi dengan log A. Nanti sini pangkat P, pangkat P. Nah, maka 12 log 75 itu sama aja log 75 kita bagi dengan log 12. Nah, log 75 itu kan sama aja 25 kalikan 3 atau 5 kuadrat dikali dengan 3. Kita bagi dengan log 12 itu kan sama aja 4 kalikan 3 ya. Maka 2 pangkat 2 kita kali dengan 3. Nah, angka 3 keluar muncul 2 kali ya. Maka saya pakai sini 5 aja. P-nya pakai 5. Nah, maka yang atas kita jabarkan. 5 log 5 kuadrat ditambah dengan 5 log 3. Kita bagi dengan 5 log 2 pangkat 2 ditambah dengan 5 log 3. Maka 2 ditambah 5 log 3 itu berapa? 5 log 3 itu adalah A. Nah, dibagi dengan 2 dikali 5 log 2 ditambah 5 log 3 itu A. Nah, sekarang saya akan mencari 5 log 2 terlebih dahulu. 5 log 2 itu berarti kan sama saja log 2 dibagi dengan log 5. Nah, karena tadi basis untuk 5 sudah terpakai, maka sekarang saya menggunakan basis 3. Ya. Maka saya pakai sini 3, sini 3. Oke, kita hapus yang ini dulu ya. Nah, oke. 3 log 2 berapa, Mbak? Ini ya, untuk 3 log 4 bisa kita jabarkan menjadi 3 log 2 kuadrat. Sama dengan B. Nah, 2-nya ke depan. Maka 2 dikali 3 log 2 sama dengan B. Maka kita dapat 3 log 2 sama dengan B per 2. Ya, maka 3 log 2 itu nilainya B per 2. 3 log 5 berapa? Kalau 5 log 3 itu adalah A, maka kalau 3 log 5 itu 1/A. Ya, jadinya nanti sini B per 2 dikali A per 1. Jawabannya AB per 2. Nah, oke. Kita lanjutkan ya. Maka nanti 2 plus A dibagi 2, 5 log 2 itu adalah AB per 2 ditambah A. Coret-coret. Maka nanti 2 plus A kita bagi, A-nya muncul 2 kali ya.
A, saya buat sini B plus 1. Ya, ini sama aja AB plus A. Oke, ada jawabannya? Jawabannya adalah poin C. Logaritma pelajari kembali ya, kita lanjut aja ya ke materi matriks. Matriks insya Allah kalian bisa ya, perkalian matriks, matriks transpose, atau matriks inverse, atau determinan matriks, kalian pelajari kembali. Nah, sekarang saya untuk sebagai soal ya, saya ambil satu soal saja ya. Jika matriks A sama dengan B transpose, maka tentukan 2x plus 3y. Matriks A itu adalah 2x ditambah y, di sini y, x, di sini x min 2y, sama dengan B transpose. Transpose itu artinya mengubah baris jadi kolom ya, maka baris ke-1 jadi kolom ke-1, baris kedua menjadi kolom kedua. Nah, kayak gini. Nah, ditanya X sama Y-nya dulu ya. Saya pakai ini aja dulu, yang lebih simpel ini. Maka kita dapat persamaan ke-1, X sama dengan negatif Y. Lalu kita boleh pakai persamaan ini ya. Boleh, yuk. Maka nanti kita dapat 2X ditambah Y sama dengan 3. Kita substitusikan X-nya sama dengan negatif 2Y. 2 dikalikan negatif 2Y ditambah Y sama dengan 3. Negatif 4Y ditambah Y sama dengan 3. Negatif 3Y sama dengan 3. Kita dapat Y-nya negatif 1 ya. Sorry. Y-nya itu negatif 1. Nah, X-nya jadi berapa, Dek? X sama dengan negatif 2Y. Negatif 2 dikali min 1, X-nya 2. Nah, yang ditanya adalah 2X ditambah 3Y. 2 dikalikan 2 ditambah 3 kalikan min 1. 4 dikurangi 3, jawabannya 1. Matriks pelajari kembali ya. Oke, untuk nomor 11 kita tentang gradien. 12 juga masih gradien, panjang busur, peluang, dan seterusnya kita bahas di part kedua ya, karena ini durasinya sudah cukup banyak. Semangat ya, Dek ya. Oke, assalamualaikum.